SMA Negeri 1 Bandar akan mengimplementasikan 7 jurus BK hebat di sekolah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengimplementasikan di kelas 11.5 tentang jurus yang kedua, yaitu kelola emosi. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik dan sehat ya. Kita bisa berjumpa lagi setelah sudah 2 minggu ya kita tidak berjumpa. Akhirnya kita hari ini bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat dan bahagia khususnya hari ini. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, Putri presentasi dulu ya. Hari ini hadir semua atau ada yang tidak masuk? Yang tidak masuk siapa saja? Muhammad Adil Alfan dari keterangan. Kemudian Ananda Eka Dispen. Muhammad Riza Dispen. Ika Dispen. Oke, berarti ada 4 yang tidak masuk ya. Dan 3 dispen, yang 1 tidak ada kata keterangan. Oke, terima kasih. Oke, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Sebelum kita membahas kegiatan ini, jam 8 yang namanya tes kemampuan ya di Aku Pintar ya. Oke. Jadi setelah kita belajar tentang kemampuan yang kalian miliki dan sudah belajar untuk mengarahkan nih mengambil profesi apa yang sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki, sudah ya? Ya, sudah melakukan yang namanya analisis karir pakai tabel analisis karir ya. Oke. Jadi biar perlu kalian ketahui, jadi yang namanya manusia itu ada beberapa kecerdasan. Yang pertama IQ, intelligence question, dan yang kedua emotional question atau EQ. Jadi hari ini kita belajar tentang yang namanya emotional question atau kita dengan tema hari ini apa? Kelola emosi. Jadi hari ini kita belajar tentang yang namanya kelola emosi. Jadi ada sebagian besar yang orang mungkin pintar secara akademik tapi tidak mampu mengelola emosinya gitu. Jadi ada cerita juga orang yang lebih pintar belum tentu sukses dengan orang yang mampu mengelola emosi ini. Jadi apakah emosi itu sangat penting dalam kehidupan kita? Mari kita bahas kegiatan hari ini tentang kelola emosi. Sudah siap ya? Siap. Oke. Apa nih? Oke, what are you feeling today? Artinya apa? Bagaimana perasaanmu hari ini? Oke, perasaan kalian hari ini gimana? Senang, panas, apa? Ngantuk. Apa lagi? Senang, panas, ngantuk, lapar. Oke. Yakin itu perasaan kalian? Yakin. Coba kita bahas ya, apakah perasaan itu berupa ngantuk, lapar, dan sebagainya. Kita menggambarkan bagaimana bentuk emosi itu seperti apa. Nanti kalian tunjukkan dengan gerakan tangan ya, sambil bergerak tangannya. Jadi ini nadanya bahu ada 5. Oke, semuanya silakan berdiri. 1, 2, 3. Emosi ada banyak, semua dirasa. Kadang marah dan sedih, kadang aku bahagia. Kalau marah tarik nafas, tenangkan hati dulu. Cerita
Renita. Oke, silakan Renita. Senang, bahagia, semangat, percaya diri, berawan, mendukung, lelah, datar, hujan, sedih, kecewa, kehilangan, badai, marah, kesal, frustasi, pelangi, bersyukur, tenang, lega. Oke, tepuk tangan buat Renita. Oke, ada yang mau mengekspresikan ini? Cerah seperti apa? Berawan bagaimana? Hujan, badai, dan pelangi. Jadi di sini cerah itu kalau kita bahagia, merasa semangat dan percaya diri, kita bisa dikatakan cuaca emosinya cerah ya. Cerah matahari terbit. Oke. Berawan. Jadi ya berarti kita artinya bingung, lelah, datang, belum tahu nih saya nih hari ini kenapa ya, itu bisa kita artikan berawan. Dan hujan, hujan itu cenderung dengan apa? Air mata ya. Jadi sedih, kecewa, kehilangan. Dan badai, itu badai berarti cenderungnya apa tuh? Ada petir, ada ombak ya. Nanti ketika ada apa? Marah, kesal, dan frustasi. Kemudian kalau pelangi, bersyukur, tenang, lega. Pelangi itu kita lebih apa ya? Ya, senang, bersyukur seperti itu. Oke, jadi biar lebih semangat lagi dan kita mengetahui tentang cuaca emosi, kita lihat dulu ya. Kita mulai ya. Cerah. Hujan. Badai. Pelangi. Oke, semua cuaca boleh datang asal kita tetap tenang. Oke, jadi semuanya itu pasti menimpa kita ya. Mungkin tadi pagi ada yang marah-marah, ibunya belum menyiapkan sarapan. Akhirnya apa? Ketika berangkat ke sekolah dalam keadaan yang ini apa ya? Badai. Tapi ketika sampai sekolah ketemu teman-teman yang sangat menyenangkan, akhirnya cerah. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan. Oke, silahkan buka bukunya. Kalian belajar dulu nih, kalian tuliskan. Tadi kan ketika ditanya apa perasaannya hari ini, tadi ada yang jawab senang, ngantuk, lapar, ya kan? Nah, sekarang coba nih kalian tulis di buku kalian. Hari ini kalian kalau berdasarkan peta cuaca tadi, kalian masuknya yang mana? Apakah cerah, badai, hujan, atau pelangi? Alasannya apa nih kalian pilih cuaca ini? Kemudian, kalau kalian ingin menjaga atau memperbaiki cuaca emosi kalian, apa yang akan dilakukan? Oke, 5 menit cukup ya? Oke, silahkan ditulis. Oke, Putri hitung 5. Hitungan mundur ya, selesai ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silahkan yang mau menyampaikan hasil perenungan kalian tentang bagaimana sih cuaca emosi saya hari ini. Oke, silahkan yang mau maju siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan apa yang saya alami hari ini. Mengapa kamu memilih cuaca cerah dan pelangi? Karena saya setiap hari selalu semangat dan senang menjalani hidup dengan penuh percaya diri. Dan apa yang bisa kamu lakukan untuk menjaga atau memperbaiki cuaca emosimu? Untuk menjaganya saya selalu hidup bersyukur dengan apapun yang kita jalani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi bagus sekali karena tadi hari ini merasa cerah dan pelangi karena setiap hari selalu merasa semangat. Kemudian akan selalu bersyukur untuk agar apa ya, cuacanya selalu cerah dan selalu berwarna seperti pelangi. Oke, next. Siapa lagi? Silakan. Video dan saya akan membaca menceritakan bagaimana perasaan saya pada siang hari ini dan hari ini. Nah, perasaan saya jika dibandingkan pada cuaca emosi pada hari ini, saya merasa cuaca yang saya lakukan adalah pelangi. Mengapa? Karena setelah saya melewati
atau memperbaiki cuaca pelanginya tetap ada di jiwa Asifa? Oke. Yang saya bisa lakukan ya seperti yang dikatakan oleh Farah tadi, tentunya saya harus sering-sering bersyukur kepada nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Silakan buat Asifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin di sini saya menggambarkan perasaanku pada saat saya masih kecil. Perasaanku sekarang yaitu cerah karena hari ini saya merasa bersemangat, bahagia dan percaya diri. Apa yang bisa saya lakukan untuk menjaga atau memperbaiki cuaca emosi hari ini? Yaitu dengan saya melakukan hal yang membuat saya merasa senang dan saya tidak boleh memikirkan hal apapun yang menurut saya hal itu bisa membuat saya bersikap apapun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menggambarkan perasaanku hari ini, saya perasaannya cerah karena saya hari ini merasa bahagia. Saya akan tetap mempertahankan cuaca ini cerah, bersyukur dan memikirkan yang positif-positif. Ini menggambarkan perasaannya atau emosinya hari ini berdasarkan cuaca emosi ya. Ada yang cerah dan pelangi, tapi sebagian besar adalah cerah ya. Tidak ada yang merasa berawan, hujan atau badai ya. Tadi benar sekali menurut si Asifa, setelah melewati yang namanya berawan, hujan, badai, maka akan muncullah yang namanya pelangi. Dengan kita apa tadi? Bersyukur ya. Jadi dengan kita bersyukur maka dan tidak overthinking kalau menurut Kevin, jadi kita akan selalu merasa yang namanya bahagia. Benar tidak? Atau kalian sejauh ini selalu overthinking? Tidak ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, jadi setelah kita tadi belajar mengenali cuaca emosi yang kalian alami, jadi di sini ada beberapa macam 3 poin yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah kesadaran diri. Ada yang tahu kesadaran diri itu apa? Kesadaran diri berarti menyadari diri saya sendiri. Itu apa? Ada yang tahu enggak? Itu adalah kita mampu mengenali perasaan dan kekuatan atau kelemahan yang kita miliki. Jadi kita kenali siapa sih diri saya itu. Saya misalnya apa? Saya suka marah-marah atau suka sedih atau suka apa perasaannya. Itu namanya apa? Kesadaran diri. Kemudian setelah kita mengenali diri kita, sebaiknya kita melakukan yang nomor 2 ini tadi, pengelolaan emosi. Ada yang tahu artinya pengelolaan emosi? Mengatur berhasil. Jadi setelah kita tahu nih emosi kita seperti apa, apakah saya suka marah-marah, saya suka sedih, suka menangis dan sebagainya. Kita kemudian ini nih belajar untuk mengatur reaksi emosi yang muncul secara apa? Yang konstruksional, jadi secara bertahap. Kita bangun nih emosi kita yang kita inginkan. Seperti tadi misalnya saya ingin menjadi seorang pelangi. Jadi biar kita selalu merasa bersyukur, apa nih yang mau kita atur di emosi kita? Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Setelah kita memahami nih, kita mampu mengatur reaksi kita. Misalnya yang biasanya mungkin ketika ada temennya maju kemudian bersorak, dan itu bukan sesuatu yang menunjukkan bahwa kita bangga nih sama teman kita, ya kan? Itu berarti reaksi apa tuh emosinya? Iri. Oke, jadi kurang merasa suka ya dengan teman yang maju ke sini. Mungkin sebenarnya kita mungkin hanya sebatas buruan atau apa, tapi sebenarnya mengandung apa ya, arti yang kurang baik ya bagi teman-teman kalian yang maju di depan sini, ya kan? Akhirnya apa? Ketika yang maju sini mungkin akhirnya tidak merasa percaya diri. Ya tadinya ke depan dengan cuaca yang cerah, ketika teman-temannya bersorak-sorak, akhirnya di sini redup mungkin menjadi badai atau menjadi awan. Bisa tidak seperti itu? Bisa ya. Jadi kita di sini belajar nih, mengelolanya gimana sih biar kita tidak seperti itu yang biasanya mungkin marah-marah langsung buang HP teman atau ngedam meja. Jadi kita belajar nih di sini. Reaksi apa nih yang akan kita lakukan ketika kita tiba-tiba marah? Oke, setelah kita mampu nih mengatur
memikirkan atau melakukan hal-hal yang tidak saya sukai atau yang membuat saya overthinking. Jadi ini ada rencana nih biar kita selalu apa ya tadi tenang, karena emosi itu kan banyak warnanya ya. Oke, jadi siapa nih yang mau bacakan ini kalimat terakhir ini dari baca siapa? Fabian silakan. Baca akan berlalu, begitu juga setiap emosi. Sadari, terima dan kelola, karena hati yang tenang akan menuntun pikiran yang jernih. Oke, terima kasih Fabian. Tepuk tangan buat Fabian. Emosi itu ya tadi ya, keseluruhan perasaan di suasana hati kita seperti apa yang kita ekspresikan atau kita perlihatkan dalam bentuk ekspresi atau perilaku. Keseluruhan perasaan yang kalian miliki. Makanya di nyanyian yang tadi awal, emosi itu apa? Banyak warnanya. Mengapa emosi itu perlu dikelola? Apa sih? Marah kok dikelola, senang dikelola, sedih kok dikelola, itu tujuannya apa? Kira-kira emosi itu apakah semuanya baik? Ya. Oke, contoh emosi yang tidak baik apa? Atau yang negatif? Marah. Oke, marah yang ditunjukkan dalam bentuk apa? Nyamuk. Itu berarti emosi yang kurang baik ya. Kalau ngamuk gitu berarti perlu kita kelola nggak? Oke, jadi ini beberapa alasan mengapa emosi itu perlu dikelola. Oke, siapa yang mau membacakan? Kenapa emosi perlu dikelola? Satu, agar kita tidak dikuasai oleh perasaan. Karena meningkatkan semangat dan prestasi belajar. Mengelola emosi bukan berarti menahan perasaan, tapi memahami, menerima, dan mengekspresikannya dengan sadar. Oke, terima kasih Kevin sama Firly. Jadi, kenapa sih emosi itu perlu dikelola? Tadi yang pertama ya, agar kita tidak dikuasai oleh perasaan. Misalnya marah, tidak ngamuk ya, tidak jadi ngamuk. Gimana nih kalau kita marah tapi tidak ngamuk? Caranya bagaimana ini? Jadi kita apa ya? Agar tidak dikuasai oleh perasaan. Kemudian apa? Supaya hubungan dengan orang lain itu tetap baik. Jadi ketika sama temennya marahan, kalau dia kira-kira hubungannya masih tetap baik enggak? Nah ya, jadinya makanya kita tetap menjaga nih biar hubungan kita sama temennya tetap baik ya, kita tidak mengamuk atau tidak marah atau sekarang biasanya kita melabrak temennya ya, karena salah paham atau apa tiba-tiba menghampiri temannya, kemudian temennya dimarah-marahi seperti itu. Terus membantu kita membuat keputusan yang tepat. Kita marah sebaiknya kita langsung mengungkapkan apa ya perasaan kita atau yang sampai akhirnya bisa memutuskan hubungan dengan orang lain, atau kita jeda dulu nih. Ya. Oke, kemudian yang keempat, meningkatkan semangat dan prestasi belajar. Jadi ketika kita itu perasaannya bahagia, percaya diri, ya insya Allah ketika belajarnya menjadi semangat ya. Oke, ketika kita mengelola emosi, ada beberapa macam hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, kita apa? Dengan cara mengetahui 5 kompetensi sel atau social emotional learning. Jadi di sini ada berapa? 5 ya. Oke, apa saja? Kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, Oke, kesadaran diri tadi apa? Kita mampu mengenali perasaan ya, perasaan diri. Kemudian kalau kita sudah mengenali perasaannya, lanjut ke yang namanya pengelolaan diri. Jadi kita di pengelolaan diri ini mampu nih bereaksi seperti apa ya, sesuai dengan emosi yang kita rasakan. Khususnya kita pahami apa? Bahwa setiap orang itu punya perasaan yang berbeda. Dan nanti maksudnya ke sini kesadaran sosial. Jadi kesadaran sosial kita mampu nih merasakan apa yang dirasakan orang lain aja gitu ya. Dan rasa simpati itu nanti kita tunjuknya di sini keterampilan berelasi. Jadi di sini menunjukkan apa? Kita mampu berkomunikasi dengan baik, menjaga hubungan pertemanan itu di sini. Dengan apa? Ya tadi kita bersimpati pada temannya. Kita tahu nih teman kita sedang bersedih. Apa nih yang harus saya lakukan ketika teman saya bersedih? Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi apa nih maksudnya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab? Kita mampu mempertimbangkan nih apa yang mau kita ucapkan, apa yang mau kita lakukan. Jadi yang kita ucapkan, kita lakukan itu mampu dipertanggungjawabkan. Tuh, kalau misalnya kita marah-marah, kira-kira kita mempertimbangkan apa yang kita ucapkan nggak? Ada ya.
mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Oke, kita lanjutkan yang kedua, melalui peta emosi. Jadi dalam peta emosi ini kita tahu nih, ketika senang itu rasanya apa aja sih yang ditunjukkan di sini? Gitu. Jadi senang itu bisa apa nih? Oke, kalau sedih? Kecewa, kesepian, putus asa. Marah? Kesal, frustasi. Oke, kalau takut? Cemas, khawatir, gugup. Tercengang? Ya, Oke, tenang? sampai peduli, bersyukur. Oke, di sini yang wajahnya selalu menunjukkan rasa senang siapa? Ada nggak? Fabian. Oke. Penakut ada di sini yang penakut? Ada. Bagus ya, berarti di sini semuanya emosinya bagus. Sudah bisa santai, peduli dan bersyukur. Itu harapan kita. Oke, ada pertanyaan tentang kompetensi self dan peta emosi? Oke, kita lanjutkan. Nih, perlu kita ketahui nih, kenapa kita bisa berperilaku demikian. Terkadang kenapa tadi ketika orang marah itu kok selalu ngamuk, tidak mau tenang dan sebagainya. Ternyata ini ada teorinya. Jadi di sini ada yang namanya self regulation atau mengendalikan diri dengan memahami otak kita. Jadi setiap manusia dikendalikan yang namanya otak. Jadi otak itu berperan penting nih dalam perilaku kita. Nah, ternyata di otak itu ada 3 bagian ini. Apa aja nih? Neokortex, limbik, sama reptil. Oke, reptil itu apa? Hewan ya. Jadi di otak kita pun ada yang menyerupai hewan ini. Kita bahas dulu. Jadi di sini ada 3 bagian dalam otak manusia. Otak manusia dibagi jadi 3. Yang pertama neokortex. Neokortex ini bagian dari apa? Kenali dan kendali. Jadi di sini bagian untuk berpikir logis. Jadi ketika kita mampu berpikir logis, maka yang berperan penting adalah bagian neokortex kita. Kemudian bagian ini di sini ada bagian untuk berempati. Ketika kita mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain, kita merasa kasihan, terharu dan sebagainya, itu masuk ke bagian limbik. Oke, kira-kira bagian reptil ini apa ya? Marah. Oke. Jadi reptil di sini ya tadi ya kalau kita sukanya marah-marah dan sebagainya, itu kita bisa masuk ke bagian yang otak reptil ini. Dan di reptil ini biasanya yang kita lakukan adalah kita fight atau flight. Jadi kita mau menyerang atau kabur. Ya kan kalau marah biasanya seringnya ada yang menyerang ya, atau yang lebih udah saya menghindar dan sebagainya. Itu berarti yang berperan apa? Adalah otak reptil. Nah di sini kalau kita gambarkan reptil itu seperti dinosaurus. Oke, di sini ada yang membacakan ini. Otak reptil itu kita simbolkan dengan dinosaurus, maka saat kita marah-marah, maka sebetulnya kita sedang dikendalikan oleh dinosaurus. Oke, terima kasih Abang. Oke, ada yang sering marah-marah? Oke, berarti kalau kita sedang marah-marah, berarti otak kita sedang ini nih dikendalikan sama yang namanya dinosaurus. Ya, oke, kita ada pertanyaan tentang ini otak. Ada 3 ya, jadi yang suka marah-marah berarti kita dikendalikan sama yang namanya otak reptil. Tapi kalau yang bijak dan sebagainya berarti kita ke neokortex. Kalau kita udah tersentuh simpati, empati berarti kita di otak apa? Oke. Responsible decision making. Jadi ketika kita memutuskan untuk bertanggung jawab, di sini kita ada yang kalimat jeda dan memilih tindakan. Jadi setiap apa yang kita lakukan di sini ketika emosi nih ya. Yang pertama mungkin ketika kita belum mengenal yang tadi emosi itu apa, mungkin kita melakukan ini. Emosi langsung respon tindakan. Marah langsung hajar temennya. Marah langsung ngamuk ya. Ini yang pertama. Kemudian kalau kita mau yang responsible decision making, keputusan yang bertanggung jawab, kita ke sini. Emosi kita jeda dulu nih. Lanjutkan respon tindakannya. Nah di jeda ini ada yang namanya ini roda pilihan. Jadi ada macam-macam tahapannya. Kita mau milih yang mana nih jedanya? Apakah kita beralih mungkin ke perhatian yang lainnya, atau kita beralih berbagi sama cerita sama teman, atau kita meminta maaf, atau kita kabur aja, atau kita ya family meeting misalnya tadi berkumpul diskusi sama temennya yang tidak berkaitan dengan apa emosi kalian. Kemudian
jeda dulu berapa menit dan sebagainya. Kemudian terakhir ada yang namanya kinetic. Ini artinya apa? Kita menyadari nih. Jadi ketika kita ada emosi, misalnya kalian mau ke kantin, kalian sudah ngantri lama pertama, tapi tiba-tiba disobot sama temennya. Kira-kira gimana perasaannya? Marah ya? Oke, ketika kita menggunakan kinetic ini, jadi kita belajar seperti ini, mengatakannya. Saya merasa kesal ketika kamu menyerobot antrian saya. Kemudian saya merasa marah, tapi kamu bisa mengantri terlebih dahulu biar saya tidak marah seperti itu. Jadi ini kita melakukan kalimat-kalimat untuk yang namanya apa ya? Pengendalian diri. Jadi ketika kita harus sabar, kita harus ada yang namanya kalimat untuk ya tadi biar tidak overthinking. Kita harus positif nih kata-katanya. Saya merasa kesal ketika kamu menyerobot antrian saya. Saya ingin marah nih. Saya ingin apa mungkin menendang dan sebagainya. Tapi saya tidak ingin melakukan itu dan kedepannya kamu bisa lebih baik lagi untuk mengantri seperti itu. Oke, ada pertanyaan tentang ini? Belum ya. Jadi kalau kita ada emosi lebih baik dijeda apa langsung tindakan? Nah, jedanya bisa macam-macam nih sesuai dengan pilihan kalian mau apa langkahnya. Sebenarnya udah pilihan yang di sini. Jadi kita lanjutkan. Oke, Kak. Diskusi apa? Keterangan tadi berarti kita merasa cukup untuk tentang pengenalan dari emosi. Kita lanjut diskusi biar lebih paham lagi ya. Oke, jadi hari ini kita bagi menjadi 5 kelompok. Berhitung 1 sampai 5 ya. Oke, mulai dari Purnawan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya nanti berarti berkumpul kelompok 1 dengan 1, 2, 2, 3 saja, 4, 5, 5 ya. Oke, dan kita semangat, kita ingat dulu ya. Cerah, aku semangat. Hujan, aku tetap kuat. Badai, tarik nafas, duduk. Pelangi, hatiku baru. Oke, kita lanjutkan, silakan berkumpul sesuai kelompoknya. Oke, sudah berkumpul sesuai dengan kelompok masing-masing. Kalau sudah, perhatikan kembali di layar berikut ini. Jadi tugas masing-masing kelompok ya. Yang pertama, kelompok 1 menggambarkan peran. Nanti ada yang namanya studi kasus seperti ini ya. Nanti Putri kasih kartu masalahnya. Nanti ada studi kasus seperti ini. Nanti setiap kelompok punya tugas yang berbeda-beda. Nah, tugasnya nih yang kelompok 1 menggambarkan perasaan Rani dalam bentuk cuaca emosi. Jadi nanti kalian ada lembar kerja seperti ini ada kasusnya, kemudian ini ada kartu cuaca emosinya. Nanti kalian tempelkan di sini, kemudian nanti maju diekspresikan kenapa kalian pilih cuaca itu, ya apa yang dirasakan oleh Rani dan Dita. Ya, oke, bisa dipahami ya kelompok 1 ya. Kelompok 1 mana? Kemudian kelompok 2 ekspresikan perasaan Rani dalam bentuk peta emosi. Jadi sama hampir seperti kelompok 1. Bedanya kalau kelompok 1 itu cuaca emosi, kelompok 2 nanti bentuknya peta emosi. Sama nanti kalian tempelkan gambarnya di sini. Peta emosi apa aja yang menunjukkan perasaan Rani dan Dita. Ya, nanti dijelaskan di sini. Oke, kelompok 2 mana? Kelompok 3. Nah, di sini kelompok 3 akan bermain drama. Jadi nanti 2 orang atau berapa mensimulasikan peran Rani dan Dita. Ya, jadi kalian bermain peran mensimulasikan Rani itu ekspresinya bagaimana, Ditanya bagaimana. Bisa dipahami ya kelompok 3 ya? Bisa. Oke, siapa nih kelompok 3? Kelompok 4. Jika kamu menjadi Rani, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki situasi? Sama di sini kelompok 4 Putri ada 2 kartu, ada
kita yaitu setelah itu mereka berdua saling memaafkan dan kegiatan tersebut saling memaafkan sehingga menjadi cuaca yang cerah. Setelah cerah, hati-hati banget sih. dia berdua mengalami menjadi teman yang seperti biasa pelangi. Kamu tuh gak ada yang banget sih. Gara-gara kamu itu gak suka semua. Apa sih? Ia menyesal tapi merasa gengsi untuk meminta maaf. Aku berlebihan banget gak ya ke Tita? Dari tanggapan dan ekspresi yang telah kami sampaikan menggambarkan bahwa ketika kami menjadi rangi, kami akan melasana salju dan pelangi yang Jauhnya itu badai. Setelah adanya efek badai terbitlah hujan untuk mengalami hujan itu terbitlah suasana cerah karena mereka berdua sudah bermaaf-maafan sehingga yang terakhir yaitu adanya cuaca pelangi. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1 sampai 5. Aku tetap semangat. Hujan, aku tetap kuat. Aku tetap kuat. Oke. Badai, tarik nafas dulu. Pelangi, hati yang baru. Oke, kita refleksi dulu. Setelah belajar tentang kelola emosi, apa yang harus kamu ubah dari dirimu? Apa nih, kita belajar tadi ada yang mau diubah dari diri kalian? Ada. Apa memandang emosi ya bagus sekali. Kemudian satu tindakan nyata yang akan kamu coba mulai minggu ini untuk mengelola emosi. Apa? Berpikir positif dan berpikir sebelum bertindak. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, siapa yang mau membacakan kesimpulan kegiatan kita hari ini? Oke, silakan Kevin bisa maju ke depan. Oke, silakan. Kesimpulan hari ini, mengelola emosi bukan berarti tidak boleh marah, tidak kecewa, tapi bagaimana kita memilih sesuatu yang membuat diri kita lebih tenang dan hubungan tetap baik. Setiap cuaca akan berlalu, begitu juga setiap emosi. Sadari, terima, dan kelola, karena hati yang tenang akan menuntut pikiran yang jernih. Emosi bisa berubah seperti cuaca. Tidak ada emosi yang salah, semua perasaan besar dan perlu dipahami. Kadang aku berasa berawan atau hujan, tapi aku tahu itu tidak akan berlangsung selamanya. Oke, terima kasih Kevin. Tepuk tangan buat Kevin. Oke, jadi yang namanya cuaca itu tidak akan pernah selalu hujan ya atau berawan, tapi akan selalu berubah nih. Bagaimana kita mengelola emosi yang kita miliki. 1, 2, 3. Emosi. Semoga boleh dirasa.
menjadi